Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, hari ini saya excited banget karena saya mau ngajak kalian ngobrol bareng Om Dendi di Batu Karas. Dan ini lokasinya keren banget. Pastiin kalian tonton videonya sampai habis karena bangunan yang akan kita bahas top Marco top. Yuk kita kenalan dulu sama Om Dendi. Apa kabar nih? Wih, selamat datang di Batu Karas. Mantap, akhirnya nyampe juga saya Om Dendi. Ini halaman belakang rumah gua nih. Luar biasa. Jadi home breaks namanya. Home breaks. Jadi home break gua kalau orang main surfing, tempat yang dia paling suka buat main tuh namanya home break. Oh oke. Dalam berapa bulan sekali kesini kira-kira? Tergantung izin dari istri. Kenapa pilih Batu Karas, Om? Gimana ya, gue dari dulu dari kuliah ke sini belum ada listrik, langsung jatuh cinta. Jadi gue harus menghabiskan banyak waktu gue di sini. Asik. Dan kali ini kita nggak cuma menikmati suasana alamnya nih tetangga, tapi kita mau main ke satu lokasi yang secara arsitektur keren banget dan lagi hits banget. Oh iya nih, benar, seperti janji gua kan. Iya. Lo kesini karena lo kesukaannya room tour, nanti gua ajak room tour karya-karya ini. Oke, udah nggak sabar nih Om. Iya. Oke, ikutin terus ya tetangga. Sekarang kita lagi di mana nih Om? Ini kan tadi kan gue janji lu kesini kan jalan-jalan Iya. tour seperti kesukaan lu. Jadi ini kita pertama kali ini Lepar itu pas masuknya tuh ketemu ada convenience store, ada store-nya terus ada merchandise, ada baju-baju brand-brand lokal gitu. Oke. Gitu. Terus ini area public, ini masih publiknya. Masih publik? Iya, jadi swimming poolnya ditaruh pas depan banget sama pantai kan. Iya. Terus di sini ada sedikit kayak apa? Bangunan restoran. Ini nih restoran, di bawahnya restoran. Oke. Di sampingnya nih ini tipe paling besar di area ini. Jadi ini tuh tipe house di sini. Jadi dia tuh ada 3 kamar di dalam, tapi lagi ada tamunya. Jadi kita bisa masuk. Oke. Nanti kita masuk lah. Iya Om. Ya. Nih Om, ini kan ada di masih area publik ya, Iya. di paling depan. Iya. Kenapa bikin poolnya di depan nih Om? Pertama-tama. Iya, karena pantai itu yang paling poin interestnya di sini gitu kan. Jadi ada pantai, terus kolam, baru menuju ke semua unitnya gitu. Semua unitnya. Jadi kayak pantas aja gitu di depan, kayak rasanya kalau kesini tuh ke pantai gitu. Oke. Kayak rasa pantainya dapat gitu. Oke. Nah, Menarik terus nih. di atas sini tuh, di atas restoran ini ada satu unit itu, unit yang studio. Jadi dia tuh kayak cuman satu ruangan, tapi ada tempat tidurnya tuh ada 2. Tapi dia harus naik tangga. Kan kalau dari tadi itu semuanya ada remsnya gitu kan. Karena di bawah itu misalnya buat yang membutuhkan apa ya, kayak kursi roda gitu. Jadi dia masih accessible gitu semuanya. Masih ramah nih. Ya, cuman yang ini aja, yang loft aja yang nggak bisa. Oh, oke. Terus kita ke sana ya, ke dalam. Ini masih area publik nih yang ini nih. Kalau ini public. Jadi public tuh cuma bisa sampai sini sebenarnya. Wah, Terus ini tipe villa nih tetangga. Iya. Jadi ini satu rumah modelnya nih. ya ini. Kapasitas berapa Om? Ini kapasitasnya mungkin sampai 10 orang. 10 orang 10 orang ya. 10 orang, dan dia ada 3 kamar. Jadi semuanya tuh ada kamar, terus ada living room, jadi terpisah gitu. Kita nggak bisa masuk nih tetangga karena lagi ada yang... Nanti bentar lagi kan ada yang check out, pasti kalian bisa masuk. Oke. Tapi saya mau surfing, jadi kalian yang masuk. Iya. Nah, ini ada lagi swimming pool tapi buat private di sini gitu. Jadi ini cuma bisa dipakai buat yang nginep di sini. Ini tipe tadi kan studio yang di atas kan? Iya. Nah, ini yang loft itu jadi kayak dia ada living roomnya gede di bawah gitu. Jadi dia ada mezaninnya gitu. Bedanya sama yang studio. Tapi tetap kapasitasnya sama yang studio. Berapa? 3 orang? Kayak 4 orang. 4 orang gitu. Cuman kalau yang bawa keluarga ya pasti bisa lah, dia bisa extra bed buat anak kecil, buat apa gitu. Nah, ini nih kolamnya. Ada ini deh. Umpet nih tetangga. Umpet. Lucu deh. Jadi kayak harus masuk gitu. Oh, dan dia punya poolnya sendiri ya? Iya, jadi yang loft itu jadi cuma buat berdua, tapi bisa disewa. Normal kamar biasa kalau hotel gitu yang 2 gitu. Nah ini dia punya pool sendiri gitu. Tapi kan tujuannya kalau ada yang pengen lebih besar gitu, dia bisa private kan ini. Oh iya, bisa gitu. di booking satu keluarga. Iya, bisa nih. Jadi kayak
satu area ini gitu. Ah. Terus ada gerbang-gerbang rahasianya. Iya. Terus, nah ini buat yang naik sepeda juga pada Seru nih ya. sini nih. Bisa sampai masuk sini tetangga. Kan di sini tuh banyak yang surfing, banyak yang lari, banyak yang naik activity ya? sepeda. Wah ini nih sepedanya pada dari Jakarta nih. Terus sengaja datang sini naik sepeda. Atlet. Mantap. Nah ini yang tadi belakangnya kamar itu kan? Oh. Nah ini sini ada 4 unit di belakang. Oh, masih ada lagi nih 4. Masih ada 4 unit. Jadi tetap room sih, tapi dia kayak lebih besar sedikit dari room gitu. Oh. Tapi sebenarnya sebelum masuk di sini, sebenarnya gue pengen ajak dulu ke yang tadi kan kita belum naik kan? Oh iya, Ya. di atas. Kita lihat dulu yuk interiornya seperti apa ya. Jadi kita lihat ya. Ya, ini khas bangunan lu banget ya. Ya, iya. Rumah panggung gitu. Ya, rumah panggung. Ya gitu. Heeh. Semuanya dibuat. Kalau di sini tuh, kalau pas didesain, Iya. gua kan ya dari dulu suka banget kan rumah yang nggak menyentuh tanah gitu. Iya. Jadi kayak semuanya dibikin. Cakep. Jadi aksesnya lewat area public cafe ini ya. Iya. Nah sebenarnya di sini tuh kalau kita dari pantai ada tempat cuci kaki tadi, Iya. segala macam semua kamar tuh ada nanti yang di belakang ada tempat cuci kaki karena ya itu apa ya di sini tuh kebiasaannya tuh semuanya nggak pakai sendal. Oh, wah salah dong ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih kita naik ke ini yang studio. Oke, ini tangga dia pakai tangga beton dan dia pendek-pendek nih. Ini paling sekitar 15 cm karena easy banget buat naik. Oh iya itu walaupun tangganya ini dibikin itu loh. Ah, ini Om kuncinya Om. Oh Ini, Om. lupa. Sebenarnya rata-rata tamu yang nginap sini tuh biasanya kalau pergi mereka nggak ngunci pintunya. Oh, Karena Batu Karas itu terkenal area paling aman. aman ya. Wih, pantesan ini kaca-kaca semua Om. Iya. Sini yuk, kita lihat. Nah ini dalam. studionya. Ah, ini tipe L2 ya? Ini jadi studio ya. Jadi dia tetap ada area makannya, ada sedikit pantry, tapi sini cuman biasa buat manasin. Iya. Terus ini ada ruang TV-nya sedikit lah, tapi dia tuh sebenarnya cuman di partisi-partisi aja sama rak gitu kan. Jadi dia kayak ada konsol-konsolnya yang cuman memartisiin si ruangan ke ruangan gitu. Jadi dari sini bener-bener ada tempat tidur 2. Oh iya, di sini tuh kan konsepnya family gitu kan. Dari waktu ini dibikin tuh kayak pengennya dia tuh fit gitu buat keluarga-keluarga gitu. Jadi kayak satu ruangan tuh 2 tempat tidurnya gitu. Yang di room pun 1 tempat tidurnya, tapi kalau diperhatikan dia itu nyambung sama tipe yang lain gitu. Jadi kalau disatuin semua itu tuh keluarga banget gitu. Oke, ramah keluarga berarti. Iya. Oh, di sini langsung kelihatan area. Kelihatan. Nah, makanya desainnya semua disesuaikan gitu kayak di depan ada bunga gitu kan. Iya. Pas masuk ke dalam dia ada bench yang motifnya disesuaikan sama yang ke depannya Oh gitu. iya, bunga juga. Jadi kayak gitu. Nah, ini desainnya Iya. beda sama. Nah, ini raknya. Oh, ini lemari-lemari. Ini lemari-lemari dari sini lemarinya dibikin ada di apa ya? Nyatu sama Iya, bangunan. jadi dia built in. Ya, seperti itu. Apalagi ya? Cakep. Oh, ini kamar mandi. Oh iya, kamar mandi. mandinya. Kamar mandinya itu semua unit ini dibikin kamar mandinya itu Outdoornya. ada outdoornya. Karena biasanya kan orang habis mandi dia butuh jemuran gitu. Nah ini nih ada jemuran di dalam, tapi dia langsung direct gitu. Jadi ada matahari. Biar nggak jemur di luar ya. Biar nggak jemur di luar. Itu keren kenapa di situ Om? Biasanya kan nyatu linear. Ini buat wudhu sebenarnya. Dia nggak perlu masuk terlalu dalam gitu, jadi wudhu cukup di sini gitu supaya terbagi juga gitu. Nah, di sini sebenarnya ada yang menarik. Apa tuh? Ada connecting, terus ini kita nggak usah turun, kita ke bawah. Dia ada kayak seperti jembatan. Nah, dia tuh bisa connecting ke teras villa ini, villa ada di sini. Nah, ya lihat ke sana deh. Ini yang tipe rumah itu ya? Iya, ini pun yang tipe rumah ini dia kalau di connecting yang loft dia jadi lebih besar kapasitasnya gitu. Iya. Jadi semua di sini tuh banyak hal-hal yang kalau di connecting dia nanti kapasitasnya semakin besar. Iya. Ya karena kan berharap family ya nggak mau pengen pisah-pisah gitu. Soalnya kan tujuannya orang liburan wisata pengen rame ya nggak ada yang
Iya, ini luas-luas banget Om Iya, areanya. soalnya kalau ini kan konsepnya wisata kan, jadi pengen rame gitu. Bukan yang kayak anak-anak sekarang healing, pengen sepi-sepi gitu. Tapi kalau mau sepi ada di belakang. Ada, ya karena gue tuh suka hal yang rame kan, jadi ini dibuat tempat ini kalau lu lagi sama keluarga, gue jamin rame lah. Lu bisa banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan gitu kan. Terus di sini kan Batu Karas itu kan satu desa itu lu bisa akses jalan kaki, naik sepeda. Oh, Mungkin yang mainnya itu adalah surfing, lu bisa surfing, lu bisa ke pantai. Di sini juga, ya itu tadi kalau liburan keluarga, ya gue kan suka gitu. Liburan tuh nggak usah di kamar, ya rame-rame aja gitu. Apalagi kalau lu ke depan nanti suka di Batu Karas tuh banyak yang nggak ke sini, tapi dia ke restorannya aja, menikmati suasana ini aja. oh ini nih yang tadi lu ceritain ya? Nah, ini. Buat ini. Nah ini, Kaki. ini kan. Jadi setiap masuk itu pasti ada lah. Oh iya. Jadi di sini tuh didesain untuk tidak pakai sendal. Oke, kita cobain nggak pakai sendal dan cuci kaki nih. Kayak Om Dendi, kayak lokal. Oke, dan ini ramah orang tua banget ya, pakai rem gini. Karena gue main surfing, Iya. jadi surfer itu barefoot semuanya gitu. Oh, Jadi kalau lagi di pantai akan pernah pakai sendal. Jadi ya gue pengen mengajak experience itu sama orang-orang yang datang sini. Gitu. Iya. Ya, nggak perlu sendal. Nih kita masuk, terus dia kebagi dua, kiri kanan. Kan tadi di depan tuh ada pintu dua kan? Iya. Berarti sini ada 4 unit, 1, 2, yang ini paling belakang, 3, 4. Semua itu kayak, sebenarnya dia kayak room, tapi apa ya, nuansanya lebih gelap, jadi kayak lampunya nggak terlalu terang gitu. Yang tadi gue bilang, yang mau honeymoon, gue kasih tempat sama healing yang sendiri-sendiri gitu di sini. Berhadapan dengan tembok belakang. Tapi tenang, temboknya tetap dihias dengan bunga-bunga alamanda. Alamanda. Nah, yang berbuahnya, bunganya nanti ada putih, ada ungu ya? di mix sama ungu. Jadi pas ditanam ini putih, ungu, putih, ungu, putih, ungu gitu. Oh, udah diatur. Jadi kalau pas honeymoon dia pengen petik bunganya, nanti dia bisa petik buat kamu gitu biasanya. Nih kalau Nah, super introvert ya, cocok banget ini. dia ada di belakang ini kayak Teras gitu ya? teras buat Gojek. Kalau dia bisa Gojek dari Bandung datang sini, dia bisa pesan. GoFood. GoFood. Ya udah, di sini masuk. Nah gini suasananya. Nah, dia kayak lebih warm warnanya. Tadi kalau yang di depan kan itu kan kayak terang gitu kan. Nah ini di warm, terus apa ya? Nah ini. Tapi ini sebenarnya kalau dibuka dia ada teras. Oh. Dia ada teras. Nah ini apa, Om? Ini dia kayak bench tapi besar gitu karena bisa buat duduk-duduk. Nah ini tuh dinaikin aja sebenarnya kalau mau kesini. Nggak apa nih ya? Nggak apa-apa. Dia tetap ada teras. Ini teras buat Yoga gitu. yoga. Nah benar, yoga apapun itu sambil menikmati alamanda ini lebih dekat. Jadi dia dikelilingin sama tembok bunga-bunga alamanda ini. Tetap nuansanya itu kayak rumah-rumah pantai gitu. Jadi ini tuh semua konstruksinya banyaknya kayu. Pakai kayu. Jadi semua kayu. Ini atas-atasnya semua, terutama plafon sama konstruksi asli dari atapnya itu semua pakai kayu. Makanya kalau nanti lu lihat dari depan, dia tuh diekspos semua kayunya gitu. Oke. Terus dia apa ya? Joinnya semua kayu. Jadi ini kamar mandinya ya pasti lu ini. Kamar mandinya mana? Kamar mandi di balik lemari nih. Ya, nah kamar mandinya tuh tetap ada ruangan tadi. Itu jadi, apa, Om? Nah ini tuh di dalam kamar mandinya itu tetap ada buat langsung direct dari atas matahari. Jadi ini tuh kayak udara aja gitu. Udara terus biasanya ngantuk apa? Jemur-jemur jemur handuk gitu. Kirain showernya ada 2 kirain kanan kiri. Ada itu. Banyak yang mungkin kira gitu, tapi ya kan dari awal dari depan selalunya tipenya tuh takutnya ada yang pengen kering. Terus akhirnya dia jemur di teras di mana. Kayaknya mending kita siapin aja dari awal bahwa di dalam kamar mandi pasti ada sedikit teras gitu untuk hal-hal yang mengeringkan handuk, tuh pakaian-pakaian gantung itu. Mantap nih. Ini semua banyaknya pakai Kayu. Banyak pakai kayu ini. Terus pemanisnya itu kayak cushionnya gitu, dibikin printnya itu yang kayak tahun-tahun 70-an gitu. Ini nih warna-warna ini udah jarang warna-warna dipakai ini sekarang. ya, dekorasinya kayak gambar-gambar apa? Dekorasinya itu print tahun 70-an gitu yang kayak papan surf vintage gitu. Terus ini
nggak tahu kayaknya lu tahu ini pasti dari lagu apa gitu. Ini dari lagu ini. Jadi copy dari teks-teks lagu yang gue suka gitu. Lirik-lirik lagu yang gue suka. Ini mungkin kalau ada yang datang mau nebak tapi lupa judulnya Om. Tahu ini lirik lagu nih. ini tuh lagunya New Order. Iya. Judulnya Regret. Itu kan lu tahu. Jadi kan bagus kan kalau sini jadi cerita gitu kan. Jadi apa ya? Lumayan gue jadi kalau masuk jadi bahan tebak-tebakan lah. Kenapa bangunan yang ini dibedain Om sama yang depan-depan? Karena dia paling terakhir dibuat. Oke. Jadi sesudah yang sana dibuat itu semua konsepnya family, group gitu-gitu kan. Ini tuh setahun sesudah berdiri yang di depan, ya banyak request lah kayak pengen yang ini dong, yang ya tadi gitu buat orang-orang yang pengen honeymoon, terus pengen ketenangan gitu. Karena yang itu dibuat memang keriaan gitu. Jadi kalau lu datang, lu jangan berharap ketenangan gitu. Jadi kayak depan itu. Iya, itu emang ya lu di Batu Karas waktunya cuma 2 hari sehari. Ya jangan sampai lu tidur gitu. Kalau bisa jangan terlalu banyak tidur malam dia lu bagaimana berinteraksi dengan kerabat-kerabat yang bareng pergi sama lu atau mungkin berinteraksi dari orang-orang yang datang gitu yang nginep juga sini gitu. Karena kan Batu Karas tuh kayak yang datang sini tuh banyaknya orang-orang yang dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, dari Jakarta. Jadi sebenarnya Jawa Barat ini gitu. Jadi kayak lu ketemu ada yang kabur karena anjir, ini mah bekas pacarnya dulu gitu, kabur dia. Ketemu mantan. Tapi ya kemungkinan ketemu orang yang kita kenal dan satu interest bisa terjadi di sini. Jadi kayak dibikinnya gitu. Nah, dan interior di belakang ini memang dibikin lebih stylish gitu. Ini tuh kayak rumah 70-an gitu. Terus kan gue dari dulu suka banget sama era itu ya, mid-century. Jadi ini tuh agak-agak jadi banyak bahan-bahan kayu, kulit, stainless gitu. Ya tapi ini dipilih sih yang tidak mudah karatan lah mudah-mudahan. Jadi kayak besinya ini dipilih yang apa ya. Sebenarnya kan pengen kayu semua tapi kayak bosen gitu kayak masa sih nggak ada stainlessnya gitu. Kayak paksa harus ada yang bermetal. Nah, kayak gini contohnya. Ini kalau perhatiin, nah ini tuh buat kita duduk sebenarnya. Ini gitu kan. Kirain extend kasur sini. Enggak. Oh, boleh juga kalau ternyata ini tuh dia kayak bawa anaknya masih kecil, dia bisa sewa extra bed, dia taruh sini gitu. Intinya di sini tuh kayak ruangannya tuh lebih pas masuk dus gitu. Jadi kayak oke, gua harus menikmati interiornya karena memang ini interiornya kalau yang di sana tuh yang di depan awal cuman prioritasnya itu kayak flow. Kalau lu bawa orang, teman, bawa apa, banyakan, bawa family, banyakan, flow-nya tuh enak. Kayak luas-luas, kayak anak-anak kecil lari-lari gitu. Jadi, berarti memang titik beratnya flow kalau yang flow kalau yang sana. Jadi kayak pencahayaannya tuh terang banget gitu. Karena kan banyak yang bawa anak kecil gitu kan. Jadi kayak masih bisa aktivitas kayak kadang-kadang anaknya belajar, terus kayak masih gambar-gambar gitu kan. Tapi ini ada 4 unit ya, semuanya beda-beda. Nanti lu bisa masuk lah kalau lagi pas ada jam nanti ada check out, tapi nanti beberapa lu bisa masuk, lu bisa ngintip-ngintip lah. Ini nggak kelihatan ada unsur luxury tapi tetap nyaman tetangga. Nah gimana nih Om, kalau ada pertanyaan, gimana desain lu terutama di Lepari ini mempengaruhi habit orang liburan? Iya tuh tadi, yang pasti kan yang dari tadi gue bilang kan kayak hal-hal kecil sih, tapi mudah-mudahan orang jadi kayak kalau sadar ini semua bisa tidak pakai sendal. Dari sini ke depan ke pantai selalu banyak buat cuci kaki gitu. Terus semuanya itu padnya gitu untuk yang itu pad untuk jalannya itu dibuatnya kayak enak untuk tidak pakai sendal juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia tidak kotor lah gitu. Makanya dia kayak banyaknya pakai sebenarnya dia pakai bahan batu teraso gitu kan. Tidak dihalusin gitu. Jadi kayak dia tetap kasar gitu supaya nggak licin gitu kan. Bener, tetangga nggak kotor. Nggak kotor. Ya tapi kayak apalagi yang ini nggak kotor tapi lu kayak rasa direfleksi ya. Karena itu ada batu-batu kecilnya gitu. Jadi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan yang sini menikmati itu. Mungkin deh tambah sehat karena direfleksi setiap di jalan. Safety juga ya, nggak licin. Nggak licin gitu, terus apa ya, kayak masih nyatu dengan alamnya gitu. Jadi kayak memang dia jalan yang bersih lah gitu, tapi dia tetap kelihatan menyatu sama pohon-pohon, tanaman-tanaman pendek kayak rumput gitu. Terus dan orang merasa rumah gitu.
Jadi nggak makanya beda-beda kan, kayak lu satu kamar sama yang lainnya denahnya beda. Apa yang 5 depan itu denahnya beda, interiornya beda, semuanya beda gitu. Jadi kayak experience-nya beda-beda. Yang ini yang di belakang denahnya sama. Dia kayak kuartet gitu, jadi kayak sama tapi dalamnya tidak sama gitu. Itu yang gue harapkan. Jadi kayak orang datang sini tuh bukan kayak berasa tidur di villa, kayak lu pergi ke rumah. Rumah liburan. Liburan gitu kayak. Jadi kayak lu bisa ngaku-ngaku gitu kayak, lu mau kemana? Gue ke rumah liburan gua. Nah itu Lepari itu. Jadi kayak, dan boleh kok lu bilang ini rumah lu. Ya, tetangga. Nah, Om, satu pertanyaan. Kalau tetangga online mau nginep, bisa langsung go show atau harus reservasi? Harus reservasi. Oke. Karena pendekatannya lebih rumah kedua loh ini gitu. Masa lu nggak ingin kenal kita lebih dekat gitu. Jadi biasanya kita juga pengen kenal lu lebih dekat gitu. Siapa nih yang mau nginap? Nah makanya dia harus reservasi. Reservasinya pun cuman pakai chat. Kita tidak ada di aplikasi hotel gitu kan. Nah tidak ada di itu karena direct berarti. Direct karena pengen manusia ke manusia gitu. Jadi nggak mau robot gitu. Jadi kayak kalau lu pakai aplikasi kan tahu check in aja. Terus ketik 3 orang terus keluar tinggal bayar check in beres gitu. Nah, kalau ini enggak, kayak lu ada pembicaraan. Jadi ya, ada itu, ada have a conversation on the telephone. jadi lu harus ada itu, yang terimanya juga bisa diajak bercanda gitu. Karena kan butuh banget orang kesini itu nggak sekedar ya kayak lu pulang ke rumah lu gitu. Jadi lu harus tanya gimana di sana, musim hujan nggak, gini. Menarik tetangga. Jadi kalau kalian ini udah dekat waktu liburan ya, liburan anak sekolah, cocok banget nih kalau kalian main ke Batu Karas, terutama buat yang suka pantai. Karena seperti tadi diceritain sama Om Dendi, banyak banget experience yang bisa kalian dapetin di sini. Dan kalau mau nginep di Lepari ini, reservasinya harus via chat direct. Iya. Harus ada interaksi katanya. Gitu. Terus ya kayaknya semua rata-rata villa di Batu Karas tuh kayak gitu ya. Kayaknya. Terus ya kalau ya dan di sini juga ekosistemnya udah lumayan lah, kayak lu mau makan ke villa kemana. Nggak banyak sih sebenarnya, tapi pilihannya udah oke gitu. Jadi kayak ya itu tadi karena memang di sini apa ya, pelakunya itu banyaknya dari latar belakang server atau apa, jadi kayak ya mereka caranya kayak begitu gitu. Malah terbentuk gitu kadang-kadang datang diterima kan gak ada resepsinya sih. Iya sih. Nggak ada. Iya, belum lihat. Cuman kayak via WhatsApp, gue udah sampai nih ke adminnya. Ya udah nanti ketemuin si ini ya. Ya dia. Kadang-kadang mereka dengan gitu kan jadi kayak nggak manja gitu. Jadi kayak ya udah. Ada unsur sosialnya juga ya. Iya. Terus di sini yang kerja juga semua orang sini. Oke. Mantap ya kalau datang liburan, pol-polin aja liburan experience-nya di sini. Wifi-nya juga dibikin ini pas-pasan aja. Pas-pasan aja, jadi kayak buat darurat gitu. Coba aja lo akses ini. Pasti kok mati-mati ya, lo harus jalan dulu ke depan. Baru dia agak kencang dikit. Tapi dibuat pas-pasan. Nggak dibuat yang kencang banget gitu, karena ya itu tadi semua darurat. Cuman mungkin yang agak kencang di matnya. Karena banyak orang Korea, misalnya luar yang long stay di sini yang kayak sampai sebulan, 2 minggu. Server mereka rata-rata mereka kerja. Kalau ini, jadi mereka butuh yang adanya di shop yang tadi. Jadi dia ada mejanya yang bisa dipakai buat kerja gitu. Jadi tetap ada lah. Jadi kayak toleransi tuh ada gitu, tapi disarankan gitu. Bukan kita juga tetap toleransi ya tadi, kayak sampai yang mau healing aja ada toleransinya. Jadi yang pingin sendiri-sendiri gitu ada. Berarti cukup mengakomodir semua nih Om ya? Iya, harusnya. Mudah-mudahan ya, harapannya sih. Iya. Mantap nih Om, saya mau lanjut. Kita keliling-keliling lagi ya. Nah ini kan bentar lagi pada check out. Lo bisa lihat. Tapi ada yang gue bisa temenin, ada yang enggak, karena ini waktunya buat surfing lagi. Lagi prime ini. Siap. Jam-jam segini tuh prime, matahari lagi terik, anginnya lagi bagus, dan pasti semua teman-teman gue yang lagi surfing lagi di sana semua menikmati. Jadi
Nanti gua cuma 2 jam lah balik lagi. Makasih banyak Om ya. Kita tutup dulu deh. Happy surfing. Tetangga Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Bersatu kita teguh, berpisah kita nggak rame. Bersatu kita teguh, berpisah kita nggak rame.